Bayar pajak tuh sekarang malesin banget ya nggak sih? Semenjak kasus anak ex-pejabat pajak yang menganiaya anak kader GP Ansor, perhatian warganet merembet terus nih ke institusi Ditjen Pajak. Kasus ini menguak persoalan yang tersembunyi di dalam Ditjen Pajak. Dimulai dari fakta bahwa ayah tersangka memiliki aset fantastis sebesar 54 miliar. Bayangin, itu lebih besar dari aset yang dimiliki Kemenkeu Sri Mulyani dan bahkan Presiden Jokowi. Nah, itu ditemukan juga 13.000 pegawai Ditjen Pajak yang belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Nah, reaksi masyarakat terintensifikasi nih ketika menemukan transaksi janggal yang luar biasa yang bernilai 300 triliun ya, yang masih dalam investigasi dan masih jadi pertanyaan besar buat masyarakat semua. Warganet jadi marah terhadap kurangnya integritas pegawai perpajakan yang dinilai munafik gitu, karena petugas pajak dituduh tidak ikut membayarkan pajak. Akhirnya KPK melancarkan serangkaian pemeriksaan terhadap Ditjen Pajak. Nah, tapi langkah ini belum meredakan amarah publik lah ya. Rakyat beranggapan bahwa pemeriksaan tidak akan menyelesaikan permasalahan pajak. Nah, muncul nih sebuah masalah baru dalam masyarakat untuk tidak bayar pajak kepada negara sampai semua masalah perpajakan selesai. Nah, jadi apa sih nih sebenarnya yang dianggap menjadi persoalan bagi orang-orang nih, bagi netizen dan warga Indonesia semuanya? Apa yang kira-kira bisa dilakukan agar ini tuh nggak jadi masalah yang panjang gitu? Nah, terus kenapa kita tetap mesti harus bayar pajak ya, meskipun ya udah, yuk kupas bareng aku Mela di Geolife Kupas Konsen. Sebelum kita lanjut, kita gali dulu nih definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara kepada negara yang berbentuk utang yang dipungut secara memaksa berdasarkan undang-undang. Hasil pajak digunakan oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, berbentuk fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pengadaan alat militer, gaji pegawai negeri, dan bantuan sosial. Jadi membayar pajak tuh ya emang penting ya untuk pembangunan suatu negara. Di luar negeri, pemungutan pajak dilakukan oleh Badan Pendapatan Internal, Kementerian Keuangan, dan Agensi Pengumpulan Pajak. Di Amerika, pengumpulan pajak dilakukan oleh Internal Revenue Service atau IRS, yang konon dibilang adalah badan pemerintahan paling serem dibandingkan CIA. Di Swedia, pengumpulan pajak dilakukan oleh Skatteverket, yang juga menjadi lembaga survei kependudukan. Pengumpulan pajak di Swedia itu efisien banget dan pemasukan internalnya paling tinggi di dunia pada tahun 2022. Di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawabnya termasuk menyerap pajak, memformulasikan dan menjalankan kebijakan pajak. Tapi dalam menjalankan tugasnya, DJP dikritik tidak efisien dan banyak masalahnya. Kalian tahu nggak, permasalahan pajak itu nggak berhenti di pegawai pajak, namun ada faktor-faktor lain juga. Permasalahan pajak di Indonesia kurang lebih ada 4 poin ya. Pertama, regulasi perpajakan masih belum kuat. Terus kurangnya tingkat kesadaran sosial. 3, database yang tidak lengkap dan tidak akurat. 4, kurangnya pengawasan dan ketegasan hukum. Regulasi di sistem perpajakan di Indonesia masih terbilang lemah. Masih banyak celah-celah di dalam hukum Indonesia yang bisa menyebabkan pajak tidak terbayar, seperti penghindaran pembayaran pajak karena belum terbitnya surat keterangan pajak atau SKP, pemberian natura, hibah, dan pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018 yang dimana pemilik usaha yang mempunyai pemasukan kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun dapat membayar hanya sebesar 0,5 dari pendapatan bruto. Selain itu, banyak sekali daerah-daerah yang tidak memiliki kantor pajak yang terjangkau sehingga menghambat penyerapan pajak. Regulasi lemah dan celah-celah membuat penyerapan pajak itu nggak maksimal, nggak optimal juga. Sementara itu, tingkat kesadaran sosial mengenai pajak di Indonesia juga menjadi concern penting ya bagi penyerapan pajak. Beberapa SDM dalam masyarakat masih kurang paham dengan gambaran besar tujuan pengumpulan pajak. Beberapa dari mereka juga masih kurang paham dengan konsep pajak itu sendiri. Nah, hal ini menjadi masalah karena SDM jadi nggak ngerti konsekuensi hukum kalau nggak bayar pajak, sehingga pada lalai bayar pajak. Pelaporan pajak juga terbilang susah dan ribet ya di Indonesia. Nah, udah mah ribet, jadi nggak ngerti buat apa, nggak ngerti konsepnya. Jadi udah mah nggak ngerti prosedur,
nggak ngerti perhitungan dan pelaporan objek pajak yang dikuasai, itu bikin masyarakat tuh males juga bayar pajak. Selanjutnya, database yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar internasional itu bikin susah mengaktualisasi jumlah pajak gitu. Dengan database yang kurang, sulit untuk melakukan riset untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Database yang kurang akurat itu disebabkan oleh bedanya kebijakan penyerapan pajak dan pendataan di daerah-daerah. Padahal database yang akurat itu berfungsi untuk menguatkan pengawasan hukum terhadap hasil pajak serta berefek kepada penerimaan pajak. Akibatnya, pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak tidak taat di Indonesia itu nggak tegas. Kurangnya pendataan yang lengkap itu bikin susah cari akar permasalahan pajak. Nah, kurangnya sosialisasi pajak menyebabkan penggelapan pajak. Lemahnya integritas fitur otoritas juga menyebabkan maraknya kasus penggelapan pajak dan penyuapan. Selama masalah ini masih ada terus di institusi perpajakan, cleaning house itu nggak akan menyelesaikan akar permasalahan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk meningkatkan playing field perpajakan di Indonesia agar sistem perpajakan tuh jadi lebih efisien dan kokoh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tuh udah ngambil upaya mendorong keefisiensian dengan cara mempermudah proses pengumpulan pajak lewat teknologi digital dan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disebut UU HPP. Nah, ini tuh dianggap sudah cukup menutup celah aturan, tapi sosialisasi dan pengawasan hukumnya masih kurang kuat. Nah, itu PR pemerintah lagi nih untuk menyelesaikannya. Orang-orang yang sekarang lagi pada males bayar pajak gitu ya, sebenarnya terbilang wajar ya kalau ngelihat dari berita-berita kasus yang melibatkan pegawai pajak sejak dilakukannya pemeriksaan. Orang-orang jadi nggak percaya nih pada punya trust issue, mikirnya kalau bayar pajak nanti dananya digelapkan oleh petugas-petugas pajak. Tapi mungkin kita perlu evaluasi ulang ya sikap kita gitu. Karena uang yang masuk dari penyerapan pajak itu langsung masuk ke rekening kas negara dan sebenarnya harusnya idealnya itu nggak mudah diselewengkan karena dana itu selalu diaudit. Setelah itu pembenahan yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap Dijen Pajak sejak tahun 2010-an itu emang menyulitkan adanya penggelapan dana dari penerimaan internal dan selama ini pemeriksaan tidak menemukan indikasi-indikasi adanya penggelapan dana dari penyerapan. Artinya walau pegawai pajak terindikasi korup, nggak ada nih permasalahan dalam penyerapan pajak masuk ke kas negara. Dan kalau misalnya digelapin pun sebenarnya kas negara tuh baik-baik aja. Menurut kamu gimana nih? Kamu disiplin lapor pajak nggak? Dan menurut kamu yang bikin malesin dalam laporan prosedur lapor pajak itu apa aja? Cerita dong di kolom komentar, like dan share video ini, dan subscribe juga channel YouTube Geolife ya. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah!